Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Kalau kami ada hari ini semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi katakan, Kau hiasi Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Kau sangat baik bagi kami. Sebab itu kami menyembah-Mu. Oh, Kau layak terima pujian, Kau layak terima sembah dari kami, dari umat-Mu. Biar segala yang bernafas meninggikan-Mu, mengagumi-Mu. Oh Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kalau kami ada hari ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kalau kami hidup hari ini semua karena kasih-Mu. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu, dan kami akui. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau sangat baik buat kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, boleh menikmati Engkau hari ini. Ini berkat kemurahan-Mu. Kami ada hari ini Tuhan, karena kasih setia-Mu lebih dari hidup buat setiap kami. Pagi hari ini sebelum kami akan berdoa bersama-sama, kami akan dengarkan firman-Mu, renungan kami hari ini. Berkati kami hari ini, berbicaralah ya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Oleh anugerah Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada, seperti pujian yang kita naikkan tadi Saudara ya. Dia menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Tanpa kemurahan Tuhan, kita gak mungkin bisa ada hari ini Saudara ya. Di tengah-tengah situasi masa pandemik ini, kita terus bisa menikmati kebaikan Tuhan. Mungkin masih ada banyak hal yang kurang, tapi kita bisa terus bersyukur. Rasa cukup itu penting buat kita. Ketika kita melihat bahwa ada kasih setia-Nya yang lebih dari hidup, itu cukup untuk kita bisa bersyukur Saudara. Karena Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik Saudara, hari ini saya akan meneruskan apa yang kemarin saya bagikan buat setiap kita. Pagi hari ini saya akan meneruskan tentang disiplin rohani yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Kemarin saya bagikan buat Saudara, kita diselamatkan oleh anugerah, dan kita juga harus hidup dalam anugerah itu. Anugerah yang menyelamatkan kita, anugerah yang sama juga akan menolong kita dalam menjalani kehidupan kita Saudara. Jangan pernah merasa bahwa kita layak untuk diberkati karena kinerja-kinerja kerohanian kita. Karena kita rajin berdoa, karena kita rajin melakukan kegiatan-kegiatan seperti membaca firman Tuhan dan lain sebagainya. Itu harus kita lakukan sebagai disiplin rohani kita. Bukan supaya kita punya alasan untuk bermegah di hadapan Allah bahwa Tuhan aku udah doa nih, Tuhan aku udah baca firman nih, Tuhan aku udah ibadah, aku udah pelayanan nih Tuhan. Berkati dong. Itu bukan alasan untuk kita diberkati Tuhan. Itu kita lakukan karena kita perlu membangun kedisiplinan rohani dalam kehidupan kita. Nah, Saudara, ketika kita berdoa, minta berkat, perlindungan, penyertaan Tuhan, yang Tuhan lihat bukan seberapa lama kita berdoa, seberapa panjang doa kita, seberapa indah kata-kata kita. Tapi yang Tuhan lihat adalah apakah ada hati yang percaya ketika kita berdoa. Apakah dalam hati kita menyadari betul dan percaya bahwa Tuhan, kalau aku bisa diberkati itu bukan karena kemampuanku. Karena kalau diukur dari kemampuan kita Saudara, Tuhan mau kasih diskon berapa untuk kita bisa melakukan kebaikan sehingga Dia pantas untuk memberkati kita. Seberapa baik cukup baik itu. Kita gak akan pernah bisa mengukur kebaikan dengan standarnya Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, yang Tuhan lihat apakah kita percaya bahwa kita bisa menerima semua itu hanya karena ada karya salib Kristus yang telah terjadi buat kita. Sehingga firman Tuhan berkata kita menjadi ahli waris dari segala janji Allah. Sehingga kita menjadi penerima dari segala janji Allah. Kita yang dulunya musuh Allah, kita dijadikan anak-anaknya. Sehingga kita bisa memanggil Dia Bapa. Saudara, kebaikan dari seorang anak kepada ayahnya bukan supaya diberkati, tapi itu adalah kewajiban setiap anak untuk
mengasihi, mencintai, dan melayani orang tuanya. Kalau kita menyebut dia Bapa, maka perbuatan baik kita bukanlah alasan atau satu ukuran untuk kita bisa pakai, aku udah kasih ini loh, Tuhan harus kasih aku ini. Tidak seperti itu. Kita memberi kehidupan kita kepada Tuhan dengan ketulusan, saudara ya. Itu adalah kedewasaan dari kerohanian kita. Nah, hari ini mari kita lihat Kolose pasal yang pertama. Saya masih meneruskan yang kemarin ya. Kemarin saya bagi buat saudara dari ayat Kolose pasal yang pertama. Kemarin ayat 13 dan ayat yang ke-14. Hari ini kita akan melihat Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara bisa melihat di layar saudara masing-masing. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi saudara, perbuatan kita itu sebenarnya mencerminkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Nah, hati manusia itu telah rusak karena dosa. Apalagi pikirannya, saudara, telah rusak karena dosa. Jadi sebenarnya mungkin saudara pernah dengar ada hamba Tuhan yang berkata, kalau kita mendengarkan berita ada orang yang melakukan satu tindakan yang jahat, harusnya kita nggak usah kaget. Karena memang standarnya manusia, ya memang seperti itu. Hati dan pikiran manusia itu telah rusak karena dosa. Kita berhadapan dengan Allah. Kita adalah musuhnya Allah. Tapi kita bersyukur di ayat yang berikut-berikutnya dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita yang dulunya musuh Allah, kita yang telah rusak pikiran dan hati kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus di kayu salib, oleh karya salib Kristus. Saudara, ini adalah satu berita yang luar biasa. Ini yang disebutkan Injil, saudara, kabar baik, the gospel, bahwa ada karya salib Kristus. Dia tergantung di kayu salib. Di dalam dagingnya yang dipecah-pecahkan buat kita, kita memperoleh persekutuan dengan Allah. Saudara, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa buat setiap kita manusia. Karena Tuhan berkata, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Kalau hari ini kita bisa mengerti bahwa Tuhan mati buat kita, saudara sadarilah ada panggilan Tuhan, ada pilihan Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah saudara, ada banyak orang yang kita lihat, mereka udah sering dengar tentang firman Tuhan. Mereka udah bergaul dengan kita mungkin bertahun-tahun, tapi mereka belum dibukakan mengenai ini. Saudara, tugas kita adalah terus berdoa kepada Tuhan supaya mereka akan berjumpa dengan satu titik, satu momentum di mana mereka membuka hati mereka karena ada pemikiran yang terbuka, ada rahasia Allah yang terbuka dalam pikiran dan hati mereka, dan akhirnya mereka pun diperdamaikan dengan Allah. Saudara, ayat yang ke-23 luar biasa berkata seperti ini. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Saya stop sampai sini dulu. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jadi Paulus ingin mengatakan seperti ini. Kita harus, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Berbicara tentang kedisiplinan rohani. Bertekun dalam iman, saudara, itu kalau dalam praktek sehari-hari berbicara tentang kita harus kasih waktu untuk baca Alkitab. Kita harus kasih waktu untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus kasih waktu untuk berdoa, menyembah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan tetap teguh berpegang dan jangan bergeser dari pengharapan Injil. Saudara, pengharapan Injil itu berbicara tentang it's all about Jesus. Bukan karena kinerja kita, tapi karena ada kabar baik itu. Yesus mati bagi saya dan saudara. Nah, saya ingin ulang ini sekali lagi. Waktu kita berdoa, waktu kita minta berkat dari Tuhan, waktu kita minta apa yang kita butuhkan, saudara harus bisa mengingat kalimat ini. Bukan karena kinerja kita sampai kita layak untuk diberkati. Milikilah hati yang percaya, Tuhan, aku bisa terima semua jawaban doa ini bukan karena aku rajin berdoa. Memang aku harus rajin berdoa karena itu adalah disiplin buat kerohanianku. Bertekun dalam kerohanianku. Memang aku harus rajin baca Alkitab karena aku perlu supaya aku bertumbuh. Tapi kalau aku bisa diberkati Tuhan semata-mata karena Kristus Yesus mati bagi saya,
dan membuat saya menjadi layak untuk menerima segala berkat yang disediakan Allah. Yang percaya boleh ngangguk-ngangguk, katakan amin saudara ya. Nah, saya teruskan ayat yang ke-23. Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi Paulus berkata bahwa kita yang dulunya adalah musuhnya Allah. Pikiran dan hati kita rusak karena dosa. Tapi oleh kematian Kristus kita dijadikan berdamai dengan Allah. Sehingga hari ini saudara, kalau kita bisa terima berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, itu semua karena ada karya Kristus yang mati buat kita. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah mari kita bertekun di dalam iman kita. Membangun kedisiplinan rohani, berdoa, mencari Tuhan, mencari pengertian-pengertian baru dari kebenaran firman Tuhan. Karena saudara, dari situ kita akan bertumbuh dan kita akan semakin mengenal Allah. Ketika kita minta sesuatu dari Tuhan, yang Tuhan ingin lihat dari hati kita adalah apakah kita percaya kepada berita Injil itu, bahwa Dia telah mati bagi kita, memperdamaikan kita dengan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Hamba berdoa biar apa yang pagi hari ini kami renungkan Tuhan, memberikan kami satu pengertian yang baru. Tolong kami kalau selama ini mungkin kami terlalu memikirkan kinerja kami. Kami mencari seolah-olah kami melakukan semua ini supaya kami diberkati. Biar pagi hari ini kami mengerti bahwa berkat-Mu itu datang buat kami karena ada anugerah di dalam Yesus Kristus. Tolong kami supaya kami membangun kedisiplinan rohani setiap hari, untuk kami bisa memberi waktu kami untuk merenungkan firman-Mu, untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pengertian-pengertian ini. Biar tahun ini kami bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.